Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor Beat FI yang pertama, guys ya. Beat FI yang lama ya. Oke, nah kasusnya motor ini dari keluhan si pelanggan motor ini yang punya motor, motornya itu mengeluarkan asap, guys ya. Motornya itu mengeluarkan asap dari knalpotnya ya, asap putih ya. Nah, sekarang kita coba aja langsung di motornya ya. Kita kunci tombol kontak dulu seperti biasanya. Oke, setelah itu tekan tombol starter. Oke. Nah, ini motor sudah hidup, guys ya. Oke, sekarang kita coba gas, guys ya. Oke, langsung aja kita bongkar, guys ya. Kita bongkar. Yang pertama nanti dibuka di bagian ini, cover depannya ini ya. Dibuka di bagian cover depannya. Setelah itu joknya. Setelah joknya nanti kita buka di bagian mesinnya, guys ya. Nanti ini dipisah ya. Ini ada bagian khas di bawah ini. Nanti itu dibuka semua. Terus ini bagian shocknya ini dibuka. Remnya ini, kabel remnya ini nanti dibuka semua. Jadi nanti kita lepas ya untuk mesinnya daripada bodi itu sendiri ya, guys ya. Oke, langsung kita mulai.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think it's like bagian cover tutup mesinnya ini dulu guys ya. Setelah itu di bagian kop mesin depan ya. Oke, kita lanjut. Oke guys ya, ini ya sudah dibuka di bagian kop headnya, terus di bagian blok mesinnya ya. Sekarang kita lihat guys, kenapa motor itu bisa mengeluarkan asap putih ya. Jadi teman-teman harus memahami di situ semua ya. Oke, yang pertama-tama kita cek satu-satu dulu guys supaya tidak gagal paham ya. Oke, sebentar saya rubah dulu posisi kamera video guys ya. Nanti saya jelasin satu-satu. Oke, ini sudah siap. Nah, yang pertama-tama guys, ya bisa dilihat sendiri ya. Di bagian piston sudah baret, rusak. Ya, rusak. Tidak bisa dipakai. Jadi ini harus diganti yang baru beserta ringnya ya, satu set ya, seperti itu. Oke, piston sudah tidak bisa dipakai. Ini yang menyebabkan oli itu bisa lolos dari sini guys. Ini yang saya tunjuk ini ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami kalau mau ganti piston atau mesin ya. Setiap garis-garis begini oli itu lolos dari sini guys. Lolos dari sini, setelah itu keluar dari pembuangan knalpot itu sendiri ya, ke sana ya. Nah, jadi ini pistonnya sudah pasti akan diganti karena rusak ya, baret sudah guys ya. Oke, biasanya kalau kejadian kayak gini telat mengganti oli guys, sehingga pistonnya itu rusak guys ya. Oke, itu yang pertama ya, diganti satu set. Setelah itu ini guys, di bagian bloknya ini ya. Nah, bisa diperhatikan nih guys ya. Ini ada luka baret ya. Bagian sana itu ya, bisa dilihat ya. Sebentar saya perlihatkan. Kasih dekat lagi. Oke ya. Nah, ini ada garis ya. Goresan ke sana ya. Nah, ini nggak bisa kasar guys ya. Jadi ini harus di kolter ulang
sisi sebelah bawah ya, sedangkan ini sisi sebelah bawahnya lagi halus. Oke ya, bisa dilihat ya. Oke, kita putar kembali. Nah, ini baret kembali guys ya, baret ya. Nah, kita putar kembali. Nah, ini halus. Jadi yang baret itu ini guys, atas dan bawah ini luka, yang di atas sana itu luka ya. Jadi kanan dan kiri ini halus. Oke, sebentar saya perlihatkan lagi dekat-dekat ya. Ini baret. Oke ya, ini halus. Terus yang ini baret kembali. Setelah yang ini halus kembali. Oke. Jadi ini harus dikolter ulang guys ya, dikolter ulang supaya motor itu tidak bisa mengeluarkan asap guys ya. Karena kalau sudah baret begini ini wajib dikolter ya. Oke. Nah, ini dikolter, terus nanti packingnya ini harus diganti ya. Karena ini sudah rusak guys, sudah putus ya. Kayak gini ya, sudah nggak bisa dipakai kalau sudah putus begini. Oke, packingnya kita ganti. Setelah itu di bagian pistonnya diganti. Oke ya, sudah itu ya. Setelah itu ini guys, tunggu dulu ya, cara untuk mengecek motor itu rajin ganti oli atau tidak tuh bisa dilihat dari sini, dari kop mesinnya nih, kop mesin depan ya, kop head mesin depan. Jadi kalau yang sering rajin ganti oli, dia tidak gosong seperti ini. Jadi dia itu dalamannya ini putihnya tuh seperti ini. Kalian bisa membayangkan ya, ini kan hitam nih, hitam gosong ya, hitam gosong. Kalau rajin ganti oli dia begini, putihnya tuh seperti ini ya. Jadi ini ketahuan telat mengganti oli guys ya. Jadi sampai gosong begini ya. Oke, itu ya, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya ya. Kalau teman-teman ada kasus seperti itu, yang rajin ganti oli sama yang tidak ya, dia akan kelihatan sendiri guys ya. Oke, seperti itu. Nah, ini di bagian gear timingnya ini masih bagus ya, tidak ada yang luka ya. Jadi teman-teman tuh kalau ngeceknya di bagian di sini tuh biasanya itu ada yang kalah guys. Di sini tuh biasanya ada yang ompong ya. Kalian cek sekalian, biasanya ada yang ompong, jadi nanti kalian langsung ganti. Itu misalkan kalau ada yang ompong ya guys ya. Ini kan masih tebal nih ya. Masih tebal semua, berarti bukan ini ya. Oke. Jadi ini masih utuh, tidak kena ya. Biasanya kalau kekeringan oli, kehabisan oli, ininya juga bisa kena guys. Gear besarnya ini ya, gear timingnya di rantai kampret tuh guys ya. Oke, ini aman. Oke, jadi setelah itu di bagian ini ya, nanti ini disekur ulang ya, disekur ulang. Setelah itu nanti kita ganti seal clamp-nya yang di dalam di sana guys ya. Nanti ini dibuka semua ya, dibuka semua, nanti kita ganti seal clamp-nya. Nanti ini wajib disekur ulang. Kalau nggak disekur ulang nanti dia bisa bocor olinya kembali ya. Oke. Nah, ini lanjut aja, langsung kita bongkar ya guys ya. Kita bawa ke tukang bubut dulu, kolter, untuk dilakukan kolter. Setelah itu kita ganti pistonnya. Setelah itu kita sekur. Jadi kalau video sekur tuh nanti saya perlihatkan sedikit aja guys ya. Nggak panjang-panjang ya, karena nanti videonya takut kepanjangan ya. Oke. Nah, ini ya, nanti kita bongkar semuanya. Oke, lanjut aja, langsung kita pergi ke tukang bubut guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo, oke guys ya, kita lanjut nyekur di bagian klep dulu ya, supaya tidak terjadi kebocoran pada oli itu sendiri guys ya. Oke, ini ya. Oke, kita sekur dulu. Ini tadi kan berkerak nih, hitam, jadi kalian harus kerik dulu. Sudah dikerik, kotorannya hilang semua. Kalau sudah hilang semua, baru dilakukan skir ya. Nah, skir klep. Nah, itu supaya motor itu tidak mengeluarkan asap atau tidak terjadi kebocoran ya. Olinya melalui dari klepnya itu sendiri guys ya. Oke, jadi ini kita lakukan skir dulu. Nah, itu jangan lupa menggunakan yang ambril yang kasar dulu, setelah itu yang halusnya ya. Oke, ini yang halus, ini yang kasar. Nah, jadi menggunakan yang kasar dulu ya. Nah, sesudah yang kasar baru menggunakan yang halus. Oke, langsung aja kita skir guys ya. Step nyekir ini, obat skirnya ditaruh di bagian bawah klepnya itu sendiri ya. Nah, oke, diratakan. Kalau sudah rata nanti baru kita skir ya. Nyekirnya tuh pelan-pelan aja ya, jangan terburu-buru ya.
supaya dia itu nanti hasilnya baik guys ya. Oke, kalau sudah selesai menggunakan ambrel yang kasar, setelah itu menggunakan ambrel yang halusnya ya. Itu untuk menghaluskan guys ya, jangan yang kasar kembali ya. Jadi harus yang halus kembali ya. Oke. Kita gunakan ambrel yang halus ya. Oke. Ini yang kasar ya, kita tutup dulu. Ini yang halusnya. Oke ya, setelah menggunakan ambrel yang kasar, setelah itu menggunakan ambrel yang halus. Nah, kalau sudah selesai menyekur, kalian wajib bersihkan menggunakan bensin guys ya. Dibersihkan dulu kotorannya, setelah itu disemprot menggunakan injektor cleaner guys ya, supaya nanti dia ruang bakarnya itu bisa bersih ya. Oke, langsung aja kita bersihkan guys ya, sisa-sisa ambrelnya guys ya. Oke, setelah dibersihkan menggunakan bensin, lanjut aja kita menggunakan injektor cleaner guys ya. Nah, ini injektor cleaner, karbu cleaner ya, seperti itu ya, supaya nanti ruang bakarnya itu bisa bersih ya. Oke. Jadi kalau menggunakan bensin aja dia kurang mampu guys ya, jadi harus menggunakan karbu cleaner ya. Oke, ini ya, jadi dibersihkan secara menyeluruh guys ya, sampai dibersihkan secara menyeluruh guys ya. Jadi nanti sampai dia bersih ya, sampai dari lubang arah keluar itu ke sana guys ya. Oke ya. Jadi harus sampai bersih, sampai dari lubang knalpotnya itu harus sampai keluar ya. Nah, begitu juga dari lubang apa namanya, di bagian manifolnya itu juga sampai bersih guys ya. Kalian semprot ke dalam ya, ke dalam untuk membersihkan ruang bakarnya yang di sana itu guys ya. Kan banyak kerak kotoran tuh. Nah, jadi nanti dibersihkan semua ya. Itu contoh aja dulu guys ya. Oke, ini lanjut saya bersihkan keseluruhan ya. Oke. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kenapa motor Beat yang di belakang saya ini bisa ngebul guys ya. Nah, itu biasanya permasalahannya itu dia telat mengganti oli atau apa namanya, sempat kekeringan ya, kayak gitu ya. Ini saya contohkan kalau motor yang sering telat ganti oli atau kekeringan ya, kayak gini ya. Nah, ini kan ada piston nih guys,
ada piston ya. Nah ini kalau yang terjadi kekeringan tuh dia seperti ini ya, bisa diperhatikan ya. Saya dekatkan. Oke, ngeblur sebentar guys ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah tergores seperti ini ya. Nah ini akibat biasanya kalau sering telat ganti oli atau sempat kekeringan, itu oli itu bisa lolos dari celah-celahnya ini guys ya, yang rusaknya ini ya. Nah ini jadi motor ini harus diganti pistonnya guys ya. Nah itu ya, sampai luka semuanya ya. Oke ya, tergores guys ya. Nah kita bandingkan dengan yang masih baru ya, diperhatikan ini ya. Nah ini pistonnya yang masih baru di tangan saya sebelah kanan, ini piston yang sudah rusak ya. Nah kalau yang masih baru tuh kan seperti ini nih ya, mulus ya, serat-seratnya itu tidak ada ya, ini ya. Nah serat-seratnya tidak ada. Sedangkan kalau yang sudah aus itu dia seperti ini guys ya. Nah jadi untuk teman-teman di sana tuh kalau kerjanya itu untuk ngurir, grab atau apa guys ya, terserah aja. Yang penting nonstop pemakaian 1 bulan, itu wajib kalian ganti oli guys ya. Paling bagus, lebih bagus itu dia di 3 minggu guys ya, untuk pergantian oli ya, kalau pemakaiannya nonstop ya, seperti itu. Jadi nanti kalau sering telat, nanti dia akan terjadi seperti ini ya, telat ganti oli ya, mungkin sebulan lebih ini guys ya. Jadi akibatnya seperti ini ya, pistonnya baret, terjadilah asap ya, mengeluarkan asap guys ya, karena olinya tuh lolos dari di sini guys ya, seperti itu. Oke, lanjut aja kita pasang guys ya di motornya. Ini penjelasan tentang oli ini tadi guys ya. Jadi untuk kalian semua yang kerjanya ngurir atau ngegrab itu rajin-rajinlah ganti oli guys ya, jadi tidak sampai luka-luka seperti ini ya, rusak ya, parah ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Kita lanjut pasang di motornya guys. Oke, buat teman-teman semua, kalau motornya tipe injeksi, jangan lupa salah mengganti busi ya. Oke, jadi kalau motor injeksi itu dia bukan yang tulisannya warna hitam gini ya, ini kan Denso nih. Nah kayak gitu ya, ini bukan ya, ini untuk tipe motor karburator. Jadi kalau untuk motor injeksi itu businya tuh dia warna biru guys ya, tulisannya ini warna biru ya. Nah itu untuk khusus motor injeksi. Kalau motor karburator ini, jadi kalau kalian pasangkan busi ini ke motor injeksi, larinya tuh nggak responsif guys ya, terus dia suka mati-matian, mogok-mogokan. Nah kalau sudah mogok kan kalian yang dorong motor guys. Kan nggak lucu tuh ya kalau dorong motor ya. Nah itu masalahnya sepele aja guys ya, karena akibat busi itu motor bisa mogok guys. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo, oke guys ya, kita sekarang ini membersihkan di bagian throttle bodinya ya. Nah ini sebelum dibersihkan ini kondisinya seperti ini guys, dalamannya ya hitam cekat guys ya, ini ya kotorannya ya hitam cekat guys ya, bisa diperhatikan di sana tuh guys ya, hitam ya, luar biasa ya di bagian ruang pembakarannya ya, di bagian throttle bodinya. Nanti ini kita bersihkan semua ya. Setelah itu ini bisa diperhatikan guys, gosong guys ya, hitam cekat ya yang di sana ya. Nanti itu kita bersihkan semuanya dalamannya menggunakan carbo cleaner guys ya. Oke, ini ya juga cekat. Oke, nah itu bisa mengakibatkan tarikan motor itu menjadi lemah guys ya, lelet ya. Jadi itu memang wajib dibersihkan, disemprot menggunakan carbo cleaner guys ya, untuk menghilangkan kotoran yang membandel ya. Oke, sekarang kita lanjut aja bersihkan. Halo ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah tahap proses pemasangan guys ya. Nah jadi untuk teman-teman kalau sudah selesai di coulter itu jangan lupa packing kertasnya yang pertama guys ya. Nah itu packing kertasnya dulu, setelah nanti itu di bagian yang tampak luarnya itu packingnya yang besi ya. Nah yang besi yang seng ya, jangan sampai terbalik ya. Nah kalau yang di pertama itu packingnya yang kertas, setelah itu packingnya yang besi, yang aluminium ya, yang
untuk bagian tambak luarnya ya. Oke, jadi jangan sampai tertukar. Nah, ini sudah tahap proses pemasangan, di oversize menjadi 25 guys ya, 25. Nah, ini untuk titik mati atas ini kalian bisa melihat di bagian magnetnya guys. Magnet ini ada tulisan F sama F sama T guys ya, top ya. Oke, jadi ada garis di sini antara F dan T. Nah, itu disejajarkan dengan cowakan ini yang kayak huruf A ini ya. Oke, itu ya. Jadi nanti huruf T itu garis ini, tengah ini, garis sejajar sana harus sejajar dengan yang ini. Ya, seperti itu ya, begini ya. Nah, begitu guys ya. Jadi harus lurus sejajar ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk mencari topnya ya, seperti itu ya. Nah, titik mati atas itu berarti piston berada di atas ya, bukan di bawah ya. Oke, seperti itu. Jadi ini bagian di sini sudah selesai. Setelah itu di bagian kop headnya ini yang sudah selesai dipasang ya, sudah selesai dirakit. Nah, itu mudah saja ya, di tutorial saya sebelumnya itu sudah ada ya untuk pemasangan seal clamp, per clamp, terus nokennya, terus pelatuk clampnya ini sih ya, sudah semua ya. Oke, jangan lupa dilumasi dulu guys ya, supaya lancar ya untuk pemasangan di daerah di sini ya. Oke, mudah saja guys ya, jadi jangan terlalu bingung ya untuk melepas nokennya. Ini ada baut, langsung dilepas saja, langsung dilepas semuanya ya, ada di tutorial video saya sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai di skur, sudah dilakukan skur, nah itu ini untuk mencobanya apakah dia masih bocor atau tidak. Jadi kalau bocor itu jangan sampai terjadi guys ya. Oke, caranya seperti ini sudah dipasang ya, sudah dipasang nokennya, terus pelatuknya, seal clampnya dipasang, clampnya ini dipasang, terus businya ini juga dipasang ya. Oke, sekarang kita coba guys ya, saya contohkan ya, di video saya sebelumnya sudah ada, tapi ini saya contohkan kembali. Ambil bensin ya, kita tuang di tutupnya seperti ini, mau penuh atau setengah bisa, boleh, terserah dari kalian guys ya, mau ngisinya berapa guys ya. Nah, untuk setutup segini aja sudah cukup ya, itu untuk nakar guys ya, nakar bensin itu pasti akan penuh ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian tuangkan di bagian klepnya ini sendiri ya, di lubangnya ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sampai terjadi bensin ini habis, kering, berarti kalian nyekur klepnya itu belum benar guys ya. Saya katakan belum benar. Karena apa? Karena untuk daerah di sini ini nggak boleh terjadi kebocoran ya. Kalau sampai terjadi kebocoran, nanti motor itu akan mengeluarkan asap dari dari knalpotnya itu sendiri ya. Nanti kalau sudah kekeringan oli, kan berasap tuh, mengeluarkan asap tuh. Nah, kan olinya habis tuh. Olinya habis, nanti bisa ngejim ya. Mesinnya itu bisa ngejim total ya. Diakibatkan karena kehabisan oli. Nah, caranya itu seperti ini ya. Bensin kalian tuang ya. Ini kan tidak habis nih. Ya, tidak habis ya, penuh ya. Berarti ini yang benar. Berarti ini artinya kalian nyekur klep itu sudah benar ya, sudah baik dan benar maksud saya ya. Nah, kalau belum benar, begitu kalian tuang begini, cos begini, bensin tuh langsung habis, kering, nggak ada sisa. Berarti kalian nyekurnya itu kurang benar ya. Nah, ini nggak habis-habis ya, masih ada terus ya, penuh ya, tidak berkurang. Nah, ini berarti sudah benar. Nah, sekarang lanjut aja kita pasang di bagian mesinnya ya. Oke, itu untuk informasi. Kalau di bagian bloknya sekian sudah saya jelaskan tadi ya, di bagaimana caranya ngetopkan, terus bagaimana cara ngetes supaya dia itu tidak bocor ya menggunakan bensinnya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Ini saya lanjut pasang dulu. Nanti setelah itu kita pasang di bagian bodinya ya, langsung aja ya, saya percepat videonya ya. Oke ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed. Nah, untuk menentukan topnya motor Beat FI atau Beat injeksi yang starter kasar ya. Oke, yang pertama-tama kalian cek dulu di bagian magnetnya. Ini ada tulisan F sama huruf T ya. Jadi cowakan ini yang di besi crankcase ini ya, yang saya tunjuk ini kan ada kayak huruf A nih, cowakan ini ya, kayak huruf V ini ya. Nah, itu sejajar dengan huruf T.
Ya, ini ada, saya perlihatkan ya. Ini ada tulisan T sama tulisan F ya. Jadi kalian arahkan garisnya ini ya. Garisnya ini sejajar dengan yang di sana ya. Nah, itu yang pertama ya untuk menentukan top. Oke, kita tentukan dulu. 1 2 3. Oke, begini ya. Jadi sejajar ya, huruf T dengan cowakan yang di sana itu harus sejajar ke sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di bagian gigi timingnya ini ada tulisan 1 dan 2. Jadi tulisan 1 ini tegak lurus dengan crankcase yang di mesin ini. Yang kedua ini lurus dengan yang ini. Titik tengahnya ini menghadap ke depan. Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua, yang ketiga itu kalian cek di bagian lubang businya ya. Itu untuk menentukan titik mati atas. Oke. Ini piston sudah berada di atas. Oke, 3 ya. Nah, itu untuk cara ngecek bagaimana menentukan topnya, titik mati atas pada motor Beat FI atau Beat yang lainnya ya. Sama aja guys ya. Atau motor Yamaha itu sama aja seperti itu ya. Tapi kalau Yamaha itu ada perbedaan di bagian gigi timingnya ini ya. Kalau Beat FI dia ada tulisan 1, tulisan 2, terus ada titiknya menghadap ke depan ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita setel klepnya, kita pasang di bodinya. Oke, saya percepat videonya guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo, oke guys ya, kalau sudah selesai dipasang di bagian mesinnya seperti ini, kalian jangan lupa pasang cover mesinnya guys ya. Cover mesin ini jangan sampai lupa dipasang karena dia itu untuk mendinginkan di bagian blok piston ini sendiri ya guys ya. Oke, untuk mendinginkan mesin ya. Jadi kalian jangan sepelekan untuk tutup cover mesin ini guys ya. Memang dia dirancang dari pabriknya memang harus dipasang. Nah, berbeda dengan untuk yang tipe balap ya. Kalau untuk motor balap itu mereka nggak pakai ini guys, nggak pakai tutup mesin ini ya, karena dia kan nggak pakai ini ya. Cover penahan lumpur ini kan nggak dipakai, jadi dibuka, diloskan, jadi angin tuh masuk dari depan ya, masuk dari depan langsung kena mesin ya, kena mesin ke sana, nanti dia langsung kena mesin ke sana. Nah, jadi mereka itu kalau untuk tipe balap itu nggak pakai tutup mesin seperti ini ya, tapi kalau untuk standar itu diwajibkan ya untuk mendinginkan mesin ya. Kalau kalian nggak pakai ini nanti mesin itu bisa kepanasan. Kalau sudah kepanasan oli itu bisa habis guys ya, karena dia terlalu panas ya suhunya ya di dalam mesin ya. Oke, setelah itu ini di bagian throttle bodinya ya, di bagian throttle bodinya ini sudah bersih guys ya, kinclong ya, putih ya. Bagian dalamannya yang diperhatikan itu ya. Ini juga ya plong guys ya, bening ya, bagian dalamnya ya, sudah tidak ada kotoran lagi. Jadi nanti ini larinya pasti jos ini guys. Oke, yang satunya lagi pasangannya ya, koinnya sudah kelihatan ya, bening guys ya. Oke, jadi untuk kotoran itu jangan sampai menumpuk guys ya, kayak gitu. Oke, mantap guys. Oke, sudah bersih semua. Sekarang kita rakit guys, nanti kita coba larinya guys. Oke ya, mantap. Oke, siap. Oke ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, motor ini sudah selesai saya pasang dari bodinya yang terpisah dengan mesin ya. Nah, ini mesinnya sudah naik ke bodi. Sekarang kita coba guys ya, apakah motor ini mengeluarkan asap atau tidak. Nah ya, pada awal mulanya kan motor ini mengeluarkan asap tuh, mengeluarkan asap biru, diakibatkan karena telat ganti oli atau sempat kekeringan oli. Jadi pistonnya yang di dalam sana itu rusak guys ya, yang sudah saya perlihatkan tadi ya, turun mesin, ganti piston ya, segala macamnya ya. Itu jadi ini motornya sudah saya kasih naik, videonya ndak saya kasih lihat karena nanti waktu videonya kepanjangan, langsung aja saya rakit kembali ya. Oke, kita coba sekarang motornya ya guys ya. Oke, kita kunci kontak on seperti biasanya. Oke, kita starter. Oke, motor sudah hidup guys ya. Oke, ini motornya sudah hidup. Sekarang kita cek di bagian knalpotnya guys ya, apakah dia mengeluarkan asap atau tidak ya.
Oke, aman ya. Oke, aman. Jadi motor ini sudah tidak mengeluarkan asap lagi. Nah, untuk para sahabat semua, para sahabat subscriber atau teman-teman ya yang jauh di sana atau se-Nusantara, se-Indonesia. Oke. Jadi pesan dari bengkel Mas Agus ya. Oke. Itu jangan sampai kalian telat mengganti oli guys ya. Jadi kalau kalian telat mengganti oli, nanti akibatnya tuh piston kalian tuh bisa rusak ya. Piston kalian itu bisa rusak atau dia langsung luka di bagian bloknya tuh guys ya. Nah itu ya, karena akibat telat ganti oli. Untuk pemakaian untuk ngurir ngantar barang atau ngantar makanan, pokoknya nonstop pemakaian dalam 1 hari guys ya. Itu ganti olinya tuh wajib 2 minggu atau 3 minggu sekali, tidak boleh 1 bulan guys ya. Kalau 1 bulan itu pemakaian normal, jarang-jarang dipakai gitu guys ya. Pokoknya ya pergi ke pasar, jalan-jalan ya gitu ya, nggak terlalu nonstop ya. Tapi kalau untuk ngurir itu kan nonstop tuh. Nah itu nggak boleh ya sampai sebulan ganti oli ya. Itu maksimalnya 2 minggu atau sampai 3 minggu wajib ganti oli. Nanti kalau sebulan sekali diganti oli, nanti olinya tuh bisa kekeringan guys ya, bisa berkurang habis, nanti efeknya pistonnya yang bisa rusak. Oke, semoga info ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di share ya, di like, di subscribe ya dari channelnya bengkelnya Mas Agus Pet. Oke, sekian infonya, terima kasih.